Ajak Anda untuk melihat bagaimana bukti baru dari Saka Tatal. Kita lihat terlebih dahulu pemirsa, apa saja bukti baru yang diajukan Saka Tatal. Pertama, foto almarhum Eki menunjukkan tidak adanya luka sabetan senjata tajam, bukti berdasarkan hasil visum dan juga otopsi di RSUD Gunung Jati. Itu yang pertama. Lalu bukti yang kedua apa itu pemirsa? Foto almarhum yang memang menunjukkan tidak ada luka sabetan. Foto almarhum Vina yang menunjukkan tidak ada luka sabetan senjata tajam juga di wajah, dan ini bukti berdasarkan hasil visum dan otopsi RSUD Gunung Jati. Lalu hasil visum yang menunjukkan adanya pendarahan di hidung almarhum Vina. Foto serpihan yang berasal dari luka tungkai Vina yang tertinggal di baut penopang lampu penerangan di TKP. Foto sepeda motor yang digunakan almarhum Eki saat peristiwa dengan sejumlah kerusakan dan goresan akibat gesekan dengan badan jalan. Lalu juga flash disk yang berisi file rekaman kesaksian Liga Akbar. Selain itu pemirsa, ada pernyataan Kapolri yang menyebutkan penanganan kasus Vina tidak menerapkan scientific crime investigation. Dan juga flash disk yang berisi rekaman pernyataan Deddy Mulyadi mengenai Hafi, putra Ketua RT Pasren yang tidak pernah diperiksa menjadi saksi meski diketahui ikut berkumpul dengan 5 terpidana di sekitar TKP. Ini bukti-bukti baru yang diajukan oleh Saka Tatal di PK atau sidang PK hari ini. Langsung saya tanyakan kepada kuasa hukumnya Bang Farhad. Bang Farhad, betul bahwa bukti baru ini pasti butuh usaha keras untuk mendapatkannya. Pun sudah difikirkan oleh kuasa hukum, diharapkan ini bisa membuat Saka Tatal memulihkan nama baiknya. Tapi tadi sebelumnya dibahas, bukti-bukti ini pun bukan bukti primer, bukti sekunder. Seperti apa Bang Farhad? Ya, kita terserah mau dinilai apa, nanti kita serahkan ke hakim aja. Karena ini kan persoalannya ini kan ada di Polri sebenarnya. Karena awalnya yang dimulai dengan penyidikan laka lantas itu, ya di sini maukah nanti pihak kepolisian memberi bukti pembanding atau membuka sebenar-benarnya tentang fakta ketika olah TKP di kecelakaan lalu lintas saat itu gitu. Tapi terlepas dari itu, dari argumen-argumen poin-poin penting dalam permohonan PK ini, itu kekeliruan dan kehilapan hakim juga nampak mulai dari proses awal tidak dilaksanakan diversi buat Saka Tatal. Nah, kemudian tidak ada dalam pertimbangan itu tentang diversi oleh hakim juga. Nah, kemudian dari saksi-saksi yang meringankan, Saka Tatal juga nggak ada yang didengarkan oleh majelis hakim. Kemudian dari awal tidak pernah dampingi pengacara dari tanggal penangkapan, tanggal 31 Agustus sampai tanggal 15 atau 16 September baru ada pendampingan pengacara dan dari Bapas. Kemudian selama ini Saka Tatal mengatakan bahwa dia mendapat penyiksaan, tapi ternyata alhamdulillah LPSK menganggap memang dia dan orang-orang lain di situ terpidana juga mengalami penyiksaan, sehingga dibutuhkan perlindungan buat Saka Tatal. Dan kemudian dari beberapa gambar yang kita perlihatkan sebagai bukti dan keterangan ahli khususnya dokter waktu di Rumah Sakit Sunan Gunung Jati, itu sebenarnya sudah ada persesuaian. Seperti yang mungkin sudah beredar apa isi memori PK kami dan tambahan atau perbaikan memori PK kami. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang saya ke Pak Ito. Pak Ito, tadi sempat juga dibahas di sini bahwa memang pasti kuasa hukum Saka Tatal ini berupaya untuk mendapatkan 8 bukti baru. Tapi di sini menarik bahwa Bang Reza mengatakan mereka sebenarnya bisa mendapatkan lebih jikalau diberikan akses, contohnya adalah samurai. Bagaimana kemudian ada cross check pembanding juga, kuasa hukum harus melihat ini samurai benarkah yang digunakan untuk menghabisi Eki dan juga Vina. Seperti apa Pak Ito? Mungkin tidak pihak dari kepolisian membuka akses untuk itu? Begini Mbak,
Pertama, kita sepakati dulu. PK ini kan untuk mencari keadilan dan kebenaran bagi dua belah pihak tentunya, baik bagi korban maupun para terpidana termasuk Saka Tatal. Kemudian sudah dilakukan upaya hukum yang dilakukan oleh penasihat hukumnya, yaitu menghadirkan bukti-bukti tambahan. Ya tentunya di sini kan bukti sekunder ya, karena ini sudah 8 tahun yang lalu. Jadi mungkin ini pun akan menjadi pertimbangan hakim apakah bisa dipakai atau tidak. Kemudian kalau dikatakan tadi harus melihat apa namanya barang-barang dan lain sebagainya, pengalaman saya Mbak, ini kasus ini kan sudah lama sekali ya. Jadi mungkin saat ini juga menurut saya ada kesulitan juga karena sudah 8 tahun. Kita tahu di kejahatan itu selama 8 tahun tuh banyak sekali, sehingga di ruang kita punya namanya tahti ya, tahanan dan barang bukti. Itu ya setahu saya memang kadang-kadang yang sudah lama setelah 5 tahun itu karena memenuhi ruangan biasanya dimusnahkan. Apalagi kasus ini kan sudah dianggap inkrah. Nah, jadi saya kira kita tidak bisa balik kepada yang ini yang masa lalu. Tadi saya juga lihat ya, apakah ada samurai menusuk dan lain sebagainya. Kan sekarang kalau kita kembali kepada masalah PK, PK ini kan menguji daripada keputusan yang hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap gitu ya. Jadi kalau kita balik kepada masalah waktu penyidikannya, saya kira memang mungkin ini sangat sulit ya Mbak ya untuk bisa dipenuhi, apalagi kalau misalnya apa namanya barang-barang bukti itu ataupun mungkin bahkan berkasnya biasanya setelah 5 tahun dimusnahkan karena memenuhi ruangan ya, memenuhi ruangan. Jadi saya kira itu Mbak. Jadi kalau menurut saya kita uji saja nanti apa yang disampaikan, nanti kita serahkan kepada keputusan hakim, karena memang untuk persyaratan PK ya harus mengajukan novum baru ya. Tadi saya lihat kan ada seolah-olah namanya yang tertinggal di ini, apakah memang ada itu pada saat itu atau tidak, kan sudah 8 tahun yang lalu. Kalau memang itu masih ada, wah saya surprise juga gitu ya Mbak ya. Oke, Bang Reza, seperti apa ini? Jelas nggak bisa kita akses untuk bukti-bukti yang 8 tahun lalu. Oke, anggaplah sekian banyak bukti yang saya sebutkan di segmen sebelumnya tidak lagi bisa diakses karena entah di mana simpannya. Tapi menurut saya ada satu bukti saintifik yang belum pernah dibuka dengan serinci-rincinya. Dan firasat saya mengatakan bukti itu ada, yaitu bukti komunikasi elektronik para tersangka dan bukti komunikasi elektronik kedua korban. Kenapa ini penting menurut saya harus dibuka? Narasinya kan adalah pembunuhan berencana yang dilakukan secara berkelompok. Niscaya orang-orang yang mau melakukan pembunuhan berencana secara berkelompok malam itu pasti melakukan komunikasi satu sama lain dengan gawai. Tinggal dibuka bukti komunikasi elektronik mereka. Ada tidak tanda-tanda sesungguhnya bahwa Peggy Setiawan selaku orang yang disebut mengotaki pembunuhan berencana oleh Polda Jabar, mengotaki, mendesain, merencanakan, menggerakkan teman-temannya untuk menghabisi kedua korban. Demikian pula almarhumah Vina dan almarhum Eki. Malam itu dalam komunikasi elektronik mereka ada tidak tanda-tanda bahwa mereka gelisah, terancam, takut, ingin menyelamatkan diri dan seterusnya. Dengan kata lain, antara siapa dengan siapa, komunikasi tentang apa, pada jam, menit, dan detik berapa, saya yakin firasat saya ini mengatakan bukti komunikasi elektronik itu ada. Kalau bisa diakses, ini merupakan novum yang luar biasa. Bukti percakapan elektronik tersebut, entahlah itu via WhatsApp atau apa ya pemirsa ya. Prof. Ibnu, itu termasuk dalam kategori bukti primer atau sekunder? Bisa tidak kemudian menambah keyakinan hakim untuk mempertimbangkan PK ini? Prof. Ibnu. Iya, itu bukti yang akurat, Pak. Jadi bukti elektronik sampai kiamat itu bukti yang sah dan mempunyai kekuatan. Makanya sejak kemarin kita sampaikan, oke lah kalau CCT bilang, pertanyaan 2016 itu teman-teman itu para terdakwa itu punya HP enggak? Masa HP kecil nggak punya, Nokia lama kan ada lah ya gitu. Itu harus ketemu itu. Itu yang akan membuka yang selama ini masih buntu, Mbak. Dan dalam suatu pembuktian, bukti elektronik bukti yang paling kuat. Karena kalau saksi itu bisa lupa, bisa dipengaruhi, bisa takut dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat RKUHP ke depan, bukti elektronik bukti nomor satu. Nomor satu. Makanya sekarang itu di mana-mana kalau Mbak Caca melihat bukti elektronik itu dominan itu. Orang sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Disinilah yang harus diketemukan. Satu. Yang kedua, sebetulnya dalam kasus ini Mbak,
Saya melihatnya bukan karena parangnya, bukan karena senjatanya. Sebetulnya bagaimana penasihat hukum meletakkan Sakatata itu sebagai anak yang sebetulnya tidak tahu apa-apa. Peran. Karena kita bicara penyertaan. Perannya itu tahu atau tidak, ada kesengajaan atau mampu nggak, ada di tempat ada. Itu saya kira, kalau toh pembunuhan dan sebagainya itu nomor 2. Tapi bagaimana peran Sakatata ini? Kalau bisa dibuktikan bahwa Sakatata itu tidak ada, dan tidak mempunyai suatu itikat yang seperti Gendaki, saya kira insya Allah itu bisa menjadikan pertimbangan sendiri. Jadi bukan ranah membuktikan perbuatannya, tapi ranah membuktikan peran Sakatata yang tidak dalam suatu peristiwa yang bersangkutan. Begitu, Pak. Oke, itu yang nanti akan saya tanyakan juga kepada Bang Farhad Abbas. Kuasa hukum mencoba tidak sih untuk mengakses handphone dari Vina Eki bahkan juga para terpidana lainnya? Karena ini cukup akurat ya, alih-alih 8 bukti baru yang diajukan oleh kuasa hukum. Sesaat lagi dijawab usai jeda berikut.